Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali ya. Dan pada materi kali ini, kita akan menambahkan beberapa extra layers ya dari Talmaps gitu teman-teman. Jadi kita akan nambahin latar belakang, terus air gitu. Jadi em, kita akan nambahin lapisan gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ngelihat ya di materi terakhir gitu teman-teman, kita buat bikin Talmaps gitu teman-teman ya. Kita tambahin yang namanya background tile maps gitu teman-teman. Nah, kita tambahin background tiles kita ke palette ya teman-teman ya. Dan izinin saya untuk nunjukin kepada teman-teman apa ya di mana itu ya teman-teman ya. Tapi bagi saya itu adalah latar belakang ya dengan warna coklat gitu teman-teman. Ya, ya meskipun warnanya agak hijau tapi mungkin aja saya ngerenim ini kayak gini gitu untuk sekarang gitu teman-teman ya. Sedikit layout dari level gitu teman-teman ya. Nah jadi untuk em, untuk bermain sedikit dengan notesnya di sprite kita ngebuat sedikit ya untuk membuat karakternya loncat gitu teman-teman. Jadi mari kita mulai. Jadi di proses ini kita akan membuat project baru gitu teman-teman, buka Unity Hub, lalu ngebuka 2D project gitu teman-teman ya. Nah, sip. Oke, jadi terus abis itu kalau udah teman-teman bikin, kalian akan ngebutuhin beberapa aset ya, snowboarder sprite aset. Jadi itu akan kita gunakan gitu teman-teman. Nah, nah jadi di em, setelah itu teman-teman ya kita akan coba nih, em, kita udah dapetin ya ini sekarang nih aset snowboardernya dan saya akan nge-drag and drop gitu teman-teman ke project saya gitu di sini gitu dan lalu setelah kita drag and drop dan oke selesai gitu aja. Sip. Jadi kita akan ngebawa ini ya, ngebawa ini import Unity package ya. Kita import dulu asetnya dan kita akan ngebuat folder namanya sprite dan oke sip udah selesai gini. Nah gitu. Sip. Jadi teman-teman bisa ngeliat saya mempunyai top and bottom part ya dari snowboarder saya dan beberapa pohon-pohon. Saya mempunyai snow tile ya dan dan juga apa sih penting untuk materi kita ini tuh sedikit awan ya teman-teman ya. Ya, beberapa hal di sini. Oke. Nah, kita udah dapat aset kita gitu teman-teman dan hal yang ingin kita lakukan adalah ngebuat sprite shape. Jadi saya akan ke hierarki, klik kanan, cari 2D object dan teman-teman akan dapat namanya sprite shape. Nah, terus kita akan ngebuat close shape ya teman-teman ya. Nah, jadi kita akan ngebuat sedikit loop ya, loop yang pas gitu. Udah kayak gini muter gitu teman-teman ya, bener-bener muter. Nah, sip. Oke, jadi kita akan ke open shape yang em, terus kita bikin complete circle ya, kita bikin bulat penuh. Oke. Tapi untuk sekarang kita akan ngebuat biar bisa ngemenuhin dalamnya gitu teman-teman. Jadi kita akan menggunakan close shape teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini ngeliat ada bagian-bagian putih ya teman-teman ya. Itu sedikit aneh, kayak tank ya, kayak jalur tank, tapi itu sebenarnya dari samping gitu teman-teman. Dan kita juga dapat beberapa handle yang bisa kita gunakan eh, kemana-mana gitu, sekeliling-kelilingnya gitu. Oke, so far so good teman-teman. Nah, sekarang kita dapat sesuatu di scenes kita. Jadi em, kalau kita hop over ya ke kanan ya di inspektor, teman-teman bisa ngeliat ada sprite shape gitu ya. Sprite shape controllernya ini udah ditambahin dan akan otomatis terdapat sprite shape profile ya yang default gitu teman-teman. Kayak gini. Nah, jadi eh, yang default itu tersembunyi di sekitaran ya, di sekitaran package dan kita akan coba klik. Nah, kayak gitu. Oke, tapi itu default ya. Itu datang
itu udah ada pas kita gunain sprite shape kita gitu. Jadi kita nggak pengen nge-modify yang itu gitu. Nah, sekarang saya nggak pengen nge-modify apa aja yang di package, jadi saya akan klik aset saya, direktorinya di sini, lalu pergi ke sprite folder ya, dan saya akan nemuinnya di sana. Oke, lalu kita ke sprite folder lagi, klik kanan dan nge-create, dan kita akan mendapatkan 2 dimensi gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini akan lihat ada sprite shape profile, dan saya akan mengklik itu dan akan terdapat informasi gitu teman-teman di inspektornya. Tapi saya akan nge-rename itu, jadi saya akan klik F2 di keyboardnya dan bisa pelan-pelan klik twice ya. Klik 2 kali dan oke sip. Jadi saya akan nge-rename ini Bisno Profile gitu ya teman-teman. Biar clear gitu, biar gampang gitu. Nah, oke sip. Nah, yang default itu tersembunyi ya di package ya teman-teman ya. Oke, jadi sekarang saya akan kembali lagi ke close sprite shape-nya. Teman-teman bisa ngeliat sprite shape controller saya di sini ya, profile. Dan saya akan menarik snow profile ke box tersebut teman-teman. Oke, dan sekarang kita akan gunain snow profile tersebut. Sip. Nah, jadi jadi kita sudah menggunakan close sprite shape-nya dan nge-rename lagi ini B level sprite shape. Kayak gini teman-teman. Oke. Nah, hal yang pertama kali pengen kita lakukan adalah nyoba-nyoba dulu nih dengan snow profile kita. Jadi kita bisa ngeliat di sini ada beberapa informasi ya yang bisa kita lihat. Yang pertama teman-teman pengen gitu ya, itu nge-grab dulu ya, ini yang warna biru, terus nge-swing around ya, digerak-gerakin terserah teman-teman ya. Oke, tapi em, kita bisa ngeliat ya orientasinya pas teman-teman ngegerak-gerakin gitu. Oke, oke, jadi teman-teman udah ngeliat ya ada spread shape-nya kita di sini. Kita mempunyai bagian atas ya, kita mempunyai samping, kita punya bawah. Oke. Dan kalau kita ngelihat secara teliti, ini akan menjadi lebih clear gitu ya di sebentar lagi gitu ya. Nah, tapi kita mempunyai edge juga ya, punya ujung-ujungnya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman kan bisa ngeliat ya ada line ya, ada garis yang itu terpenuhi di tengah-tengah gitu. Oke, kita punya edge, punya fill, dan saya akan klik klik ininya, snow profile-nya saya di sini ya. Ini kan akan menjelaskan bagaimana bagian atasnya itu harus terlihat dan kanan dan ujung kanan dan bawahnya itu dan kiri gitu teman-teman. Oke, kita mempunyai semuanya ya. Udah pas untuk kita semua, itu nggak akan jadi masalah ya teman-teman. Tapi di kedepannya mungkin kita bisa bilang itu akan sangat dibutuhin juga gitu loh. Tapi untuk sekarang enggak gitu teman-teman. Nah, di kasus ini teman-teman bisa ke bawah terus nge-fill bagian ini semua ya teman-teman ya. Oke, dan untuk sekarang kita nggak akan ke bagian itu ya, terlalu jauh gitu teman-teman. Tapi saya nge nge tapi saya ingin menjelaskan ke teman-teman bahwasannya yang penting itu, yang intinya, teman-teman bisa kreasi selanjutnya kreasi sebagaimana teman-teman mau gitu ya. Oke. Nah, dan teman-teman kalau mau bikin change kayak gitu, teman-teman tuh bisa ya, bisa terserah mau bagaimana, tapi untuk sekarang untuk kita semua, kita punya satu bagian ya overall shape ya, dan kita akan menggunakan edge-nya kita ini ya. Itu default ke hal putih ini di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi kita akan menggunakan snowtail kita yang low res gitu. Dan kita perlu nge-drag yang nariknya itu ke bagian di mana sprite-nya itu gitu. Oke. Sip, jadi kita sekarang udah mempunyai sprite shape edge ya. Kita tinggal menarik aja dan nah, teman-teman bisa ngeliat ya. Oke, jadi sprite shape-nya itu akan berubah gitu, teman-teman.
Oke. Dan sekarang kita di tengah-tengah ini ada bagian-bagigan putih gitu ya di sini ya. Warna yang bentukan bulat ya di tengah-tengah. Dan saya ingin mencet yang biru ini ya untuk melanjutkan ya. Oke, itu adalah tekstur dari sprite-nya ya, sprite shape fill gitu. Karena kita menggunakan close shape teman-teman. Nah, saya akan mengambil yang blue fill, terus nge-drag ya, nge-drag ke sprite-nya. Dan oke, ini akan terlihat good ya, nice ya. Oke, sip. Jadi teman-teman ini adalah starting point yang mantap ya. Oke, sip. Nah, jadi teman-teman bisa nge-zoom sedikit ya zoom out ya sedikit, dan ini akan menjadi tempat di mana kamera itu akan berpikir kita ingin melihat gitu teman-teman. Jadi kita mendapat sedikit perspektif dari ukuran dunia kita ini gitu. Ya, ini enggak semuanya di sini gitu ya teman-teman, enggak semua dunia itu di sini. Hanya sedikit aspek dari itu. Nah, jadi kita ingin ngebuat uh, ukuran sprite kita lebih gede gitu teman-teman. Jadi saya akan ngeklik sprite shape-nya ya di dalam scene Windows, dan kita akan mendapatkan informasi ya dari sprite shape controllernya. Oke. Nah, saya bisa klik ini untuk ngedit segala macam ya. Ada 4 dots yang teman-teman bisa ngeliat ya. Dan di sinilah magicnya happen teman-teman. Kalau teman-teman pencet salah satu dotnya dan bergerak, kita bisa mengubah shape kita dan teksturnya akan update gitu. Dan ini keren banget gitu teman-teman ya. Dan ngegerakin dan update gitu ya. Sip, wonderful, nice. Oke, sip. Saya akan ngebuat new node ya atau new point di sini. Jadi klik-klik ini dan saya bisa nge-drag ini ke samping gitu teman-teman. Oke. Nah, dan permainan itu nggak akan melihatnya. Jadi kita akan coba ngebikin kita ininya sendiri gitu ya teman-teman ya. Oke. Terus oke, kita pengen bikin uh, drag ya. Kita drag ini keluar untuk membuat lebih gede ya. Dan kalau kita drag ke depan itu akan membuat lebih kecil gitu teman-teman. Ini kita sudah bisa menambahkan finish line ya, dan kita mempunyai satu kelas per script teman-teman. Dan teman-teman nggak perlu mempunyai beberapa kelas gitu. Nah di sini kan udah lihat ada keywordnya ya, ada finish line, ada class detector. Oke. Nah, sip. Jadi kita mempunyai metode dan statement segala macam gitu ya. Nah, yang sudah ada berada di dalam Unity gitu. Sekarang kita akan masuk ke bagian dalam Unity kelasnya, yaitu ini ya, apa tuh sebenarnya kayak masuk ke lebih kompleks gitu ya teman-teman ya. Jadi kita akan membuat ininya secara langsung gitu teman-teman, namespace segala macam. Oke. Nah, sip. Nah, kalau kita misal lihat di sini ya, kita menggunakan keyword yang misalkan ini using ya Unity Engine gitu teman-teman. Nah, saya akan pergi, nah akan membuat komen ya teman-teman dari Unity ya, apa yang akan terjadi gitu. Apakah akan ada konflik atau segala macam gitu kan. Jadi mono behavior itu akan collide gitu dengan debug gitu ya teman-teman. Nah, kita akan ini aja gitu. Akan hilangkan aja gitu ya teman-teman ya. Jadi kita minimalisir ya adanya konflik dalam kode dan juga performance teman-teman, dan performanya juga gitu teman-teman. Oke, begitu. Nah, jadi saya akan menggunakan ini di finish line script ya teman-teman ya. Saya akan menggunakannya di finish line CS ini di sini teman-teman lihat. Saya akan tambahin using Unity Engine ya gini dot, habis itu cari di sini scene management. Oke, kayak gini ya. Scene management. Oke. Nah, oke, sip. Nah, kita tambahin titik koma jangan lupa gitu. Oke. Jadi scene management ini ya untuk apa gitu? Kita akan nggak perlu banyak-banyak nulis gitu ya, bahkan scene management itu ya. Jadi kita hanya perlu menggunakan apa yang kita perlu gitu teman-teman. Menyuruh kode kita untuk melihat apa yang kita inginkan gitu. Oke, jadi kita ke scene management gitu.
Nah, jadi scene management itu ya dot itu ya sini kita tambahin scene manager kayak gini. Ya, itu ada di dalam kelasnya ya, teman-teman ya. Nah, kita akan tapping ke metode itu. Sekarang kita tambahin load add scene ya, load scene ya, teman-teman. Kayak gini. Oke. Nah, saya akan tambahin semuanya di sini semikolon ya, jangan lupa. Oke. Nah, alright. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mengetik ya di Unity Docs Scene Manager gitu ya di browser gitu, saya akan memberikan linknya kepada teman-teman ya. Yang ini ya. Scripting API Scene Manager Unity gitu teman-teman ya. Nah, di sini ya, di Scene Manager-nya, kita belum lihat ini sebelumnya, tapi ini cukup ini ya, cukup important ya, cukup penting gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman kan lihat ada static properties teman-teman di sini ya, class.unity engine. Oke, scene management. Nah, di sini ada banyak banget metode dan events dan juga static properties tadi ya, seperti yang saya bilang gitu ya, teman-teman. Oke, nah kita akan mempunyai beberapa metode di sini yang kita bisa akses dan gunakan ya. Jadi kita akan menggunakan load scene ya, kita menggunakan merge scene segala macam. Nah, ini sudah built in ya, sudah terdapat gitu di dalam scene-nya gitu. Nah, di classes dalam Unity tersebut gitu. Kita mempunyai beberapa metode-metode yang berbeda gitu, teman. Jadi saya ingin memberitahu ke kalian bahwa Unity itu mempunyai banyak banget dokumentasi yang teman-teman bisa gunakan gitu. Itu sesuai ya, se-comfortable teman bagaimana ya, teman-teman ya. Nah, oke. Dari apa yang kita lakukan gitu. Jadi sekarang saya akan memberikan example code ya. Oke, misalkan kita kita coba nih, kita ke file, teman-teman buka file, ke build setting. Oke, nah di sini udah ada ya scene.sampleScene ya. Nah, kita akan pergi ke scene folder di sini ya. Ada di sini namanya sample scene. Oke. Kita save as dulu. Misalkan contoh sini ya. Kita tambahin level 1 contoh gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, oke. Nah, kita punya level 1 dan sample scene berarti di sini kawan-kawan ya, kiri dan kanan gitu ya. Kita delete aja yang sample scene. Oke. Nah, sip. Oke. Oke, saya ingin membuat sedikit change ya. Di sini saya akan menambah sedikit tambahan di sini. Jadi ini akan dibersihin teman-teman ya. Jadi prosesnya itu akan menambahkan sedikit scene gitu ke build index gitu teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman bikin dan membuat beberapa scene di sini gitu dan tidak ditambahin di build setting, di build scene build ya teman-teman ya, itu nggak akan ngelot gitu scene-nya ya di antara scene manager gitu. Jadi kita tahu ini level 1, jadi kita akan tambahin di sini kan level 1 ya, udah ya. Nah, oke. Nah, ini kita mulai dari zero, dari 0 gitu teman-teman. Nah, kalau saya kembali ke load scene, kita bisa taruh di sini nama atau tambahin 0 gitu. Oke. Sip. Nah, jadi kalau pemain kita pergi ke finishing line, kita akan pergi ke load scene 0 gitu. Kita nge-save aja dan kita tambahin di sini ya build setting. Oke. Nah, oke kita membuat WebGL build. Untuk contoh saya akan klik ya play dan oke ini sip kita bikin di sini. Nah, jadi ya saya akan nge-reload semua scene saya gitu teman-teman. Ini sama aja dengan saya nge-pushing play gitu ya untuk melihat bagaimana kodenya itu gitu teman-teman. Oke. Tapi akan kita lakukan nanti gitu. Sekarang yang kita ingin lakukan adalah nge-reload ya scene yang sama ya teman-teman ya. Kayak gini nih contoh ya. Yang kita mau reload scene yang kita ingin tambahin ke ground teman-teman ya. Scene when we bump into the ground ya. Kita pause videonya. Oke. Jadi kita cari apa yang kita inginkan gitu. Face detector sini ouch hit my head gitu misalnya contohnya ya itu tadi ya kita tambahin scene manager kayak gini dot oke nah di sini kita tambahin apa ya contohnya nah misalnya kita pengen nambahin oke gini kalau saya klik kontrol ya atau dot gitu ya period ya kita akan lihat gitu di sini ada banyak banget pilihannya
ya option dalam menambahkan ke script kita gitu ya. Kalau misalnya klik itu dan itu akan otomatis ya masuk gitu teman-teman ke scene manajernya. Ya, saya akan mengetiknya itu cara paling cepat gitu untuk ini atau bisa langsung tulis gitu di statementnya langsung gitu ya. Oke. Nah, scene manager load scene gitu di sini. Oke. Nah, di akhir pencet play teman-teman. Oke, nah saya akan coba masuk ke finish line nih. Contohnya, ini kan finish line nih teman-teman ya. Oke, saya pindahin ke sini. Kita coba. Oke. Nah, oke sih. Nah, aduh, kalah ya jadi. Nah, teman-teman lihat kan kalau ini langsung restart gitu. Teman-teman juga ya, karena sebelumnya kita udah pelajarin kita ngebong kepala kita ya di sini ya. Oke, di sini nih. Dan kalau kita ngebong kita jatuh nih kepala kita jatuh gitu ya. Ini akan nge-reload scene-nya gitu. Makanya scene manager class gitu teman-teman yang udah tambahin sebelum-sebelumnya gitu teman-teman ya. Nah, sip gitu aja. Nah, oke sip. Buat teman-teman ya, ini kan kita udah jadi nih, udah lumayan ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya di mana kita akan coba melihat oke, karena kita tadi sebelumnya udah belajar ini namespace ya dan scene management, kita akan menggunakan introduction ke efek partikel ya teman-teman ya. Oke, sip. Oke, sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Oke, teman-teman. Dan bye-bye.